Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang menggembirakan bagi kita semua atas menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud Tuan tadi berbicara terjadi kekuasaan-kekuasaan itu apa? Maksud saya begini, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh ya, mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasannya Tuan. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Darwis benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan usulmu itu, Wikana. Sebaiknya mulai sekarang kita harus meminta kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta lebih cepat, lebih baik, bukan? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini? Saya setuju dengan usul Anda, Tuan. Karena waktu inilah waktu yang tepat untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan semua ini? Iya, benar. Saya harap kalian tenang terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, Bung Karno-nya ada, kami ingin bertemu dengan beliau. Enggak, Mas sudah di dalam, memangnya ada apa ya? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh begitu ya, ya udah kalau gitu mari silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih Bu, maaf kami sudah membuat Ibu repot. Sama-sama, ya udah saya panggilkan dulu ya Kang Masnya. Pak, ada yang datang. Siapa yang datang? Itu para pemuda Pak, katanya mereka ingin berbicara penting. Ya udah, baik. Saya dengar dari istri saya, ada yang ingin kalian bicarakan. Apa yang ingin kalian bicarakan? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu, kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, apalagi Jepang masih berada di Indonesia yang mampu menggagalkan rencana kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa kalian tidak tergesa-gesa? Sedangkan berita kebenaran Jepang menyerahkan kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek lagi kebenarannya. Jadi, usulan kami belum dapat disetujui. Tapi kami yakin berita tersebut ada benarnya. Nanti saja kita bicarakan ini lebih lanjut dengan anggota PPKI lainnya, karena saya tidak bisa memutuskan keputusan saya sendiri. Ya sudah, kalau begitu, apa boleh buat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian saja karena sudah terlalu malam. Sebelumnya kami meminta maaf mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Bung. Tidak apa-apa, silakan. Assalamualaikum. Ada apa ini mencari Kang Mas ya? Kebetulan Kang Mas juga ada di dalam bersama golongan tua. Apa Bu? Golongan tua juga ada di sini? Iya, Muhammad Hatta di sini juga, ada Dokter Samsi dan juga Butaran dan lainnya. Maaf saya kasihkan ngobrol, kalian silakan masuk ya, saya panggilkan dulu Kang Masnya. Silakan Bu. Iya, ayo mari. Maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Tidak apa-apa.
Jadi apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahu kan bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya? Ya, saya tahu kalian sangat menginginkan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya juga sama. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak dapat langsung menyetujui usulan Anda tanpa adanya rapat dahulu dengan anggota PPKI. Ya, saya tahu. Tapi kita tidak bisa rapat dengan anggota PPKI. Takutnya Jepang mengetahui rencana ini, Bung. Bung tahu kan, PPKI dibentuk oleh Jepang. Ya, saya tahu PPKI itu memang berasal dari Jepang. Tetapi itu adalah satu-satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam urusan ini, Bung. Jadi, maksudnya kita memutuskan segala urusan dengan Jepang, begitu bukan? Ya, tepat sekali, Tuan. Tetapi saya tidak bisa menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI lainnya, agar ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tidak dapat banyak masalah. Tapi Tuan, saya rasa tidak. Jika kalian tidak setuju dengan saya tidak akan memproklamasikan kemerdekaan. Tenang. Bagaimana kalau masalah ini kita rundingkan dulu tanpa para pemuda? Kita rundingkan dengan tokoh tua terlebih dahulu. Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan para pemuda ini duduk di serambi belakang. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang ini adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat tetap ke depan. Mempersiapkan segalanya dengan matang. Jika tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Lalu, apa yang sekarang kita akan lakukan? Sedangkan para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula kalau memang berita tersebut benar, tentu saja kita dahululah yang mengetahui berita tersebut. Jadi, maksud Anda, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda itu? Benar, karena yang saya takutkan nantinya malah terjadi pertumbuhan darah. Mengingat kekuatan militer masih siap siaga dan kuat di sini. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda ini kita sampaikan kepada kaum muda? Ya sudah, mari kita hampiri mereka sekarang. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya akan tetap dengan pendirian saya. Saya tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jika kalian semua ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka carilah tokoh yang lain. Baiklah, kalau seperti itu keputusan Anda. Yang jelas, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 16 Agustus nanti akan dibicarakan dengan anggota PPKI. Lah, memang ada apa? Lah, Anda pikir memproklamasikan kemerdekaan semudah membalikan telapak tangan Anda? Tidak, Bung. Semua ini membutuhkan proses. Kita tidak bisa melakukan semua ini kalau tidak dibicarakan dengan anggota PPKI lainnya, Bung. Tuh kan, apa aku bilang, Wi? Diam kau! Apa kau tidak ingin kita merdeka secepatnya? Apa kau lupa dengan apa yang kita bicarakan ketika rapat? Betul juga apa kata kau. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah dengan sekutu dan tidak lagi berkuasa di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno dan mintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apa kita harus menunggu Jepang memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Bahkan Jepang sendiri sudah kalah dalam perang suci mereka. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak jika terjadi pertumpahan darah, Bung? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri, Bung. Jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini juga, akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok. Ini batang leherku, Bung.
Seretlah aku ke pojok itu dan potong leherku malam ini juga. Kau tidak perlu menunggu hari esok, Bung. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Bung Hatta tetap bersikeras untuk tidak menyetujui usul kita. Apalagi mereka berdua tidak percaya akan berita itu. Jadi gini, usul saya sebaiknya kita asingkan mereka dari di luar Jakarta agar mereka tidak berpengaruh kepada Jepang. Apakah kalian setuju? Bagaimana pendapat para golongan tua, Bung? Mereka masih kekeh untuk tidak terburu-buru dalam memproklamirkan kemerdekaan ini. Lantas, kapan waktu yang tepat? Justru inilah kesempatan emas kita. Mereka bersikuku untuk mengadakan rapat terlebih dahulu dengan para anggota PPKI. Dan Bung Hatta mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak setuju dengan apa yang mereka katakan dan mengira diri saya telah sanggup menompang kekuatan ini sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan ini? Apa kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa mereka? Tidak bisa, orang yang tepat hanyalah Bung Hatta dan Bung Karno. Saya setuju dengan apa yang Bung Karni katakan. Dengan pendapat kita yang bertolak belakang dengan pendapat mereka, bagaimana jika kita melakukan pertemuan tertutup dengan mereka? Semacam penculikan gitu? Tepat sekali. Setuju! Tapi yang saya bingungkan, kemana kita harus membawa tokoh nasional tersebut? Kemana saja, yang penting Bung Karno dan Bung Hatta aman. Serahkan saja tugas ini kepada Singgih dan Latif. Saya setuju. Mungkin bisa diserahkan kepada anggota PETA. Bagaimana, Latif? Apakah Anda keberatan atau tidak? Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok di dekat Karawang? Karena di sana adalah tempat pemusatan tentara PETA. Keamanannya pasti terjamin. Benar itu, saya setuju. Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam begini datang kemari? Maaf Bu, bukan bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu, tapi ada hal penting harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Mari silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih Bu. Sama-sama. Tunggu sebentar ya. Kalau begitu saya panggilkan dulu Bung Karno-nya. Ya Bu, silakan. Oh iya, kebetulan ada Bung Hatta juga menginap di sini. Katanya mereka ingin membahas mengenai keinginan para pemuda. Apa Bung Hatta yang saya panggilkan juga? Iya Bu, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya silakan duduk. Bu, kok tamunya tidak ditawarin minum dulu? Maaf, Ibu lupa. Jadi tuan-tuan ini mau minum apa ya? Ngerepotin Bu. Gak usah, terima kasih. Biasa saja. Jadi tuan mau minum apa? Apa aja Bu, yang penting halal. Ya udah, saya ke belakang dulu ya. Katanya kalian ingin membicarakan hal penting. Memangnya hal penting apa yang kalian ingin bicarakan? Apakah ini berhubungan dengan yang tadi siang? Sebelumnya kami minta maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Bung. Kedatangan kami tentu saja berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bung, kami sebenarnya diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Pergi kemana? Ke Karawang, Tapi kenapa kamu harus pergi keluar kota? untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Tapi kami tidak mau, apa-apaan ini? Sekarang bukan waktunya untuk berdebat Tuan. Cepatlah ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting Tuan, cepatlah ikut kami. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya akan berpamitan dulu dengan Fatmawati. Bu, Mas pamit ya. Kan Mas akan ikut pergi dengan para pemuda itu Loh, kemana? ke Karawang, Bu. Bolehkah saya ikut? Saya merasa akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak mengenai kamu, Mas. Baiklah, ayo cepat. Maaf Bung, apakah sudah selesai bicaranya? Bagaimana jika kita berangkat sekarang agar lebih cepat? Ya sudah, kita berangkat. Bung Karno, tunggu apa lagi?
ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, sebaiknya Bung setuju atas usul kami ini. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau tidak, kubunuh kamu. Apaan kalian ini? Tidak, Bu. Kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan secepatnya, tapi Bung Karno menolak. Ya, saya tahu itu, tapi tidak dengan jalan seperti ini. Jika Bung Karno menolak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini, pasti ia mempunyai alasan tersendiri. Lalu, dengan jalan bagaimana? Padahal keputusan ada di tangan kedua pemimpin tersebut. Ya sudah, bagaimana jika kita selesaikan ini dengan kepala dingin, tidak dengan emosi? Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta sekarang? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah padaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika mereka kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan Indonesia untuk kalian keesokan harinya. Apa Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya berjanji. Tapi tolong, bantu agar mendapatkan mereka kembali ke Jakarta. Saya berjanji bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika proklamasi tidak dikumandangkan hingga pukul 2 siang, nyawa saya yang akan menjadi taruhan. Bagaimana? Janjinya sangat meyakinkan. Bawalah ia sekarang juga. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Maaf Tuan, apakah ada kamar hotel yang kosong? Maaf, Tuan, tapi semua kamar hotel di sini sudah penuh. Jika begitu, terima kasih. Mungkin jika Tuan mau sabar menunggu, besok ada kamar yang kosong. Apakah Tuan mau? Tidak usah, mungkin saya akan menginap di rumah teman saya. Baiklah, jika itu yang Tuan mau. Ya sudah, saya pergi dulu. Silahkan, Tuan. Kamarnya saat ini penuh, bagaimana ini? Bagaimana kita ke rumah Laksamana Maeda saja? Dia adalah teman karib saya. Dia juga orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah juga, dia merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Darat. Jadi pasti keamanannya terjamin. Saya setuju. Seperti yang dikatakan Sayyidul Melik, keamanan terjamin. Ya sudah, kalau begitu kita pergi ke rumah Laksamana Maeda. Selamat siang, Tuan. Bisakah kami bertemu dengan Laksamana Maeda? Siang Tuan. Tuan Laksamana Maeda ada di dalam. Silakan masuk. Terima kasih. Selamat malam, Tuan. Malam. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Anda, Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan di Indonesia. Sekarang Tuhan yang kami bingungkan. Para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus. Mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuhan menyetujuinya? Ya, saya menyetujuinya. Begini, kalau Maeda mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Laksamana Maeda? Boleh. Memangnya untuk apa? Kami telah sepakat. Apabila berita itu benar, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi apakah Tuhan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu, persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ayo sekarang kita buat bersama naskahnya di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu percuma kan? Kami ingin meneruskan rapat pagi tadi yang sempat tidak terlaksana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah lain keadaannya. Mulai pukul 1 siang tadi kami tidak boleh lagi membantu mengubah status quo. Dari mulai tengah hari tadi, tentara Jepang di Jawa mempunyai kebebasan bergerak lagi. Mereka semata-mata alat sekutu dan harus menurut perintah sekutu. Pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perantara Jenderal Terauchi dan pelaksanaannya diserahkan kepada PPKI yang pada pukul 24.00 nanti akan memulai rapat di rumah Laksamana Maeda.
apabila rapat itu berlangsung tadi pagi akan dibantu. Tetapi setelah tengah hari kami harus tunduk kepada pemerintah sekutu. Dan tiap-tiap perubahan status quo tidak diperbolehkan. Jadi sekarang rapat PPKI terpaksa kami larang. Rasanya terlalu banyak orang kalau kita mengerjakan naskah ini bila bersama. Bagaimana kalau Anda, Bung Hatta, Suparjo, serta saya mengerjakan naskah ini bersama? Benar, sebaiknya memang mereka lah yang harus menuju ke ruang makan. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka di sini menunggu kita. Ayo, Soekarno. Biarkan saya mencatat. Baiklah jika itu mau Bung. Bagaimana dengan kalimat pertamanya? Bagaimana kalau untuk kata pembukaannya proklamasi? Sepertinya kata ini cocok untuk naskah ini. Tentu bagus. Lalu untuk isinya apa? Ya, saya tahu. Bagaimana kalau begini? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Bukan bagian dari pembukaan. Lalu, sekarang bagaimana dengan isinya? Saya sudah berpikir, bagaimana jika begini? Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama, dan juga dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka menyetujui isi naskah ini? Ya sudah, mari kita hampiri para pemuda. Bagaimana dengan naskahnya, Bung? Sudah jadi? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 05, Wakil Bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ada, kata-kata ada sedikit yang janggal, jadi perlu diberi perubahan sedikit. Dalam konteks yang telah saudara sampaikan, terdapat beberapa keganjilan. Menurut saya, kata tempo bisa diganti menjadi dengan kata tempo. Baik, saya terima. Lalu? Begitu pula dengan tulisan Jakarta 17/08/05. Itu akan lebih bagus jika tanggal 17 bulan 8 tahun 5. Ini bagus, ada lagi? Satu lagi, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia baiknya diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Maaf, apakah saya Tumilik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Dengan senang hati saya bisa, Bung. Ya sudah, tolong ketik naskah ini dengan cepat. Baiklah. Ini Bung naskahnya, sudah selesai. Sekarang siapa yang akan menandatanganinya? Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini yang menandatanganin adalah kita semua yang hadir di sini? Ya, saya setuju. Agar mengacu pada fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah proklamasi tersebut atas nama bangsa Indonesia. Saya tidak setuju. Menurut saya, kami dari golongan pemuda lah yang mewakili rakyat, sehingga berhak menandatangani naskah ini. Sedangkan PPKI hanya wakil pihak Jepang. Saya tidak setuju. Saya lebih setuju Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatanganinya. Setuju. Itu lebih baik. Setuju. Sekarang naskah sudah selesai. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat kita akan membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan naskah proklamasi ini di lapangan Ikada, pasti akan timbul bentrokan dengan tentara Jepang. Bagaimana jika Tuan Sultan Syarif pergi ke sana untuk mengetahui aman atau tidak? Saya setuju dengan usul Tuan Subianto. Baiklah. Bagaimana? Aman kah? Untuk saat ini mungkin kita katakan bisa aman. Soalnya para masyarakat Indonesia belum datang kemarin. Gawat sekali. Ada apa? Para tentara Jepang sudah sampai di lapangan Ikada. Saya khawatir akan terjadi pertumpahan darah jika kita masih nekat melaksanakan proklamasi di sana.
Mungkin lebih aman proklamasi digantikan lokasi, Bung. Maksud saya, lebih baik kita laksanakan di rumah Bung Karno saja. Bagaimana? Saya setuju dengan saran Tuan Subarjo. Bagaimana dengan kalian? Setuju. Bagaimana Tuan Hairul? Ide yang bagus, saya setuju. Baik, hubungi semuanya. Beritahu semuanya bahwa proklamasi akan berpindah di depan rumah saya. Baik, Bung. Bagaimana kalau kita membacakan teks proklamasi ini di depan rumah saya? Saya setuju. Mungkin dengan itu tentara Jepang tidak akan mengacau proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing dan istirahat? Lihat kalian begitu lelah. Pagi harinya kita berkumpul di rumah Soekarno. Ya, kami semua sudah lelah. Baiknya kalian semua pulang saja. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian. Tidak apa-apa, Tuan. Ya sudah, Tuan. Kami pamit dulu. Bung Karno, para pemuda telah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan Anda membacakan naskah proklamasi. Tunggulah sebentar, Bung Hatta belum datang. Saya akan menunggu Bung Hatta dulu. Ya sudah, silahkan. Tapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar untuk menunggu. Sebentar lagi kan sudah pukul 10. Baiklah. Maaf Bung Karno, apakah kita bisa melakukan pengibaran bendera merah putih? Sangat wajib. Lantas bagaimana dengan benderanya, Bung? Ya sudah, biar saya yang mengurus benderanya. Saya akan menyuruh Fatmawati menjahitkan sekarang juga. Ya sudah Bung, biar saya yang mencari tiang bambunya. Saya permisi dulu. Mawardi, tolong panggilkan Fatmawati kemari. Baik Bung Karno. Iya Pak, alhamdulillah. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan dilakukan Indonesia Raya Karya Bung Supratman. Tapi bukankah kita belum punya bendera, Pak? Lantas bagaimana? Ya Allah, Bapak sampai lupa, Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Hanya punya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa, Pak? Tentu saja. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Sungguh indah tanah airku. Maaf, terlalu lama menunggu saya. Nah, tidak apa-apa. Lagi pula persiapannya belum selesai. Memang persiapannya apa? Persiapan untuk pengibaran bendera. Benderanya juga sebentar lagi juga selesai. Maaf Bu, bisakah kita segera memulai proklamasinya sekarang? Bisa, ayo kita ke halaman depan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.